Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kembali lanjutkan poin 3 poin yang sebelumnya. Sudah kita sebutkan bahwa poin yang pertama berkenaan dengan cara mengimani nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama adalah menetapkan semua nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang sahih. Karena itulah tidak boleh menetapkan nama dan sifat bagi Allah kalau tidak ada keterangannya dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, kita wajib meyakini bahwa semua nama Allah itu husna. Kenapa husna? Karena, atau apa itu husna? Husna adalah puncak kesempurnaan, sempurna dalam kebaikan. Kenapa semua nama Allah sempurna dalam hal kebaikan? Karena setiap nama Allah mengandung sifat yang sempurna. Nama Al-Ghafur mengandung makna menerima ampunan. Bukan sekadar menerima ampunan, tapi sempurna dalam menerima ampunan. Ya, tidak ada orang yang tidak ada orang yang minta ampun kemudian tidak diampuni, pasti diampuni semuanya. Itu di antara bentuk kesempurnaan pengampunan. Ya, Allah Ta'ala memiliki nama As-Sami, yang maha mendengar, mengandung makna, mengandung sifat mendengar, bukan sembarangan pendengaran, tapi pendengaran yang sempurna, sehingga tidak ada satupun suara, bahkan yang tidak bersuara sekalipun, kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian seterusnya. Ya, karena itulah di antara bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Dia memiliki nama-nama yang tidak terhingga. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesempurnaan Allah, setiap nama Allah Subhanahu wa taala mengandung minimal satu sifat. Maka kalau namanya Allah tidak terhingga, apalagi sifat-sifatnya lebih banyak lagi. Ya. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, maka demikian pula sifat-sifatnya. Maka termasuk kekeliruan adalah ketika membatasi nama Allah cuma 99 atau sifatnya cuma 20. Bagaimana mungkin sesuatu itu dikatakan sempurna kalau namanya cuma 99, terbatas? Apanya sempurna kalau seperti itu? Ya kan? Dari sudut pandang mana sesuatu dikatakan sempurna kalau dia cuma punya 20 sifat? Itu kekurangan, kurang. Manusia saja berapa sifatnya? Kita saja sebagai manusia kalau mau dihitung sifat banyak sekali, lebih dari 20. Kemudian masa Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 20 sifat? Ini kekeliruan dalam berakidah dalam asma wa sifat. Karena tidak mungkin. Karena kan begitu. Sesuatu semakin banyak sifatnya, semakin banyak nama dan sifatnya, semakin sempurna dia. Itu kaidah aturan umumnya. Sesuatu semakin banyak nama dan sifatnya, semakin sempurna dia. Karena itulah perhatikan, Al-Quran itu punya banyak nama. Punya banyak nama, bukan cuma Al-Quran. Dinamakan dia Alkitab, dikatakan dia apa lagi? Al-Dzikr, inna nahnu nazzalna dzikr, dikatakan dia Al-Furqan, ya kan? Apalagi banyak nama-namanya Al-Quran. Dan setiap nama-nama Al-Quran juga sifat. Bukan sembarangan Al-Quran diberikan nama Al-Furqan, karena memang kenyataannya Al-Quran punya sifat itu, yaitu membedakan antara hak dengan batil. Nama Nabi Muhammad SAW juga punya banyak nama, bukan cuma satu nama. Beliau Muhammad, beliau Ahmad, dikenal dengan nama Ahmad, Nabiul Rahmah, Nabiul Taubah, Al-Aqib, Nabiul Malhamah, ya, dan seterusnya. Ya. Apalagi yang punya banyak nama? Hari Kiamat. Hari Kiamat juga punya banyak nama. Ada Al-Qiyamah, ada Yaumul Akhir, ada As-Sa'ah, ada At-Tammatul Kubra, ada As-Sakhah, ada Al-Ghasyiyah. Ada macam-macam nama hari kiamat. Nah, segala sesuatu yang punya banyak nama menunjukkan kebesaran dan kehebatan sesuatu itu. Ya. Maka Al-Quran saja punya banyak nama. Nabi SAW punya banyak nama. Hari kiamat puluhan namanya dalam Al-Quran. Kalau mau dikumpulkan nama-nama hari kiamat itu. Ya. Jelas sampai sini? Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna tentunya lebih banyak lagi namanya dan sifat-sifatnya. Ya, lebih banyak lagi nama-nama dan sifat-sifatnya. Tapi kemudian poin yang ketiga tadi apa? Tidak boleh menyerupakan nama-nama dan sifat Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena sekedar sama namanya tidak menunjukkan sama hakikatnya. Ya, kita sudah sebutkan kan, sesama makhluk saja berbeda. Telinga gajah sama telinga manusia. Ya, hidung manusia dengan hidungnya anjing. Ya kan?
Ya, sayapnya burung dengan sayapnya kelelawar, sama-sama sayap namanya, tapi sifatnya, wujudnya tidak sama. Maka tidak ada masalah. Kita maha mendengar. Apa kita mendengar? Allah mendengar. Kita melihat, Allah melihat. Ya, dan seterusnya. Tidak ada masalah, sama nama sifatnya, tapi hakikatnya tidak sama, berbeda. Ya, maka kita mudah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Maka kita menetapkan Allah punya sifat wajah berdasarkan Al-Qur'an. Bila sampai sini, tetapkan Allah Ta'ala punya sifat wajah, namun tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh. Karena mustahil sama. Jelas sampai sini? Tidak boleh serupakan. Apapun yang tersebut dalam Quran berupa nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan untuk Allah. Allah punya sifat begini, Allah punya nama begini, iya tetapkan semuanya, tidak boleh diingkari. Karena kapan ditolak, itu juhud terhadap asma wa sifat yang mengarah kepada kekafiran. Karena menolak Al-Quran. Dan ketika kita menetapkan, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Oh, kalau saya menetapkan Allah punya sifat begini, manusia punya sifat begitu, sama dong, berarti sama. Tidak seperti itu. Karena sekedar sama namanya tidak menunjukkan sama apa? Hakikatnya itu jelas dalam akal. Ya, secara akal bisa difahami itu. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, dan ini cukup penting juga, aturan yang keempat berkenaan dengan asma wa sifat adalah memutuskan semua keinginan untuk mengetahui hakikat sifat Allah. Memutuskan semua keinginan ya untuk mengetahui hakikat sifat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia memiliki nama As-Sami dan Al-Basir, berarti mengandung sifat apa? Mendengar dan melihat. Sudah kita yakini Allah mendengar dan Allah melihat. Tapi kan manusia juga mendengar melihat. Terus apakah sama? Ya tidaklah. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat, tapi tidak sama pendengarannya Allah dengan pendengarannya makhluk. Penglihatannya Allah tidak sama seperti penglihatannya makhluk. Terus bagaimana dong bentuk pendengarannya Allah? Bagaimana hakikatnya pendengaran Allah? Bagaimana itu wujudnya penglihatan Allah? Ini putuskan niat ke sana. Tidak boleh mencari tahu dan tidak boleh ada keinginan mengarah ke sana. Ya, memutuskan semua keinginan untuk mencoba mencari tahu hakikat sifatnya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan wakilta yadai penyebutan sifat yadun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memiliki sifat tangan. Bagaimana cara meyakininya? Tetapkan Allah punya sifat yadun. Maknanya yadun apa? Jelas bagaimana apa makna yadun, tangan. Jelas dalam bahasa Arab, tapi tidak boleh menyerupakan yadullah dengan yadul makhluk. Tidak boleh, tidak mungkin sama tangannya Allah dengan tangannya makhluk, tidak mungkin sama. Kemudian apa? Putuskan semua keinginan untuk mencoba mencari tahu bagaimana tangannya Allah. Mustahil, tidak bisa. Biar mau juga tidak bisa, maka tidak ada gunanya, diputuskan. Kenapa tidak bisa? Karena akal itu terbatas. Allah Ta'ala maha sempurna, tidak bisa dilingkup oleh akal kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang mereka, dan ilmu mereka tidak bisa melingkup Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melingkup ilmu Allah. Yani ilmunya manusia tidak bisa mencerna tentang sifat Allah. Maka tidak ada gunanya kamu mencoba mencari tahu karena tidak akan mungkin. Yang ada hanyalah apa? Yang ada ujungnya hanyalah kekafiran, ya. Karena bagaimanapun akal manusia berkreasi, berkhayal, itu tetaplah makhluk, dan Allah tidak mungkin serupa dengan makhluk. Manusia dengan buah akal mereka, ya, buah pikiran mereka tetap merupakan makhluk. Jadi makhluk itu ada dua. Ada makhluk yang wujud, ada kenyataannya di lapangan, dan ada makhluk yang sekedar di khayalan saja, tidak ada wujudnya di lapangan, di kehidupan nyata. Kita bisa berkhayal begini, tapi itu tetaplah makhluk. Kenapa? Karena kita makhluk, akal kita makhluk, maka buah dari akal kita juga apa? Makhluk. Dan Allah tidak serupa dengan makhluk manapun. Tidak itu dengan makhluk yang nyata di alam nyata, ya, ataukah makhluk di khayalanmu, tidak akan mungkin sama. Putus keinginan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala jauh di atas semua yang kamu fikirkan. Maka kita wajib mengimani nama dan sifat Allah,
tetapkan makna dari nama dan sifat Allah, tetapkan sifat yang terkandung di dalamnya, jangan serupakan dengan makhluk, dan putuskan keinginan untuk mencari tahu bagaimana sifat Allah. Akan selamat ya, seorang dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah ini landasan global. Ini baru landasan global berkenaan dengan asma wa sifat. Adapun tafsilatnya, perincian bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi, itu dibahas secara terperinci di tauhid, pembahasan tauhid asma wa sifat. Ya, bukan di sini tempatnya. Baik, kita kembali kepada bab ini, bab man jahada syai'an min asma'illahi minal asma'i was sifat. Bab hukum orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua bentuk. Yang pertama, dia murni mengingkarinya karena juhud, menentang. Ya, murni dia mengingkarinya karena menentang. Ya, memang menentang. Jadi dia tidak punya alasan untuk apa? Menolak. Tidak ada alasan untuk menafikan, tidak ada alasan untuk meniadakan, menolak sifat Allah. Alasannya satu-satunya apa? Sudah nentang, itu saja. Itu namanya juhud. Jadi juhud itu apa namanya? Ya, juhudnya berupa pengingkaran, yakni dia mengingkari nama Allah tanpa ada alasan. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan Ar-Rahman, dia katakan tidak, Allah tidak punya Rahman, tidak punya nama Rahman. Ar-Rahim, dia katakan tidak, Allah tidak punya nama Rahim. Tapi dalam Al-Quran, biar dalam Al-Quran tidak ada. Ini namanya apa? Juhud, ingkar, dan ini hukumnya kufur akbar. Ya, kafir besar karena mengingkari Al-Quran. Jelas sampai sini mengingkari Al-Quran. Jadi kalau juhudnya juhud ingkar, ini hukumnya kufur akbar, mengeluarkan dari Islam. Yang kedua ada namanya juhud takwil. Jadi dia mengingkari nama Allah atau sifat Allah karena dia mentakwil. Ada alasannya. Alasannya apa? Takwil. Takwil itu kesalahpahaman. Bukan kesalahpahaman biasa, kesalahan fahaman yang lahir karena ilmu yang salah. Dia mentakwil. Taib. Apa hukumnya orang yang mengingkari nama dan sifat Allah karena mentakwil? Hukumnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah rahimahullah dalam Al-Qawaidul Musla, bahwa orang yang mengingkari nama dan sifat Allah karena takwil itu terbagi jadi dua hukumnya. Yang pertama, kalau takwilnya masih didukung dari sisi bahasa, artinya masih ada sisi bahasa yang mendukungnya, maka hukumnya kufur kecil, syirik kecil, kufur asgor, tidak mengeluarkan dari Islam, tapi itu merupakan bid'ah dalam asma wa sifat. Hukumnya kufur asgor, kufur kecil. Sementara kalau takwilnya itu tidak didukung oleh sisi bahasa sekalipun, maka ini kufur akbar, karena sama saja bentuk yang pertama, murni mengingkari. Dia bawakan alasan tapi tidak didukung oleh sisi bahasa. Kenapa kita kembali ke sisi bahasa? Karena Al-Quran dalam bahasa Arab, maka kalau memang masih ada makna secara bahasa yang mendukung, masih bukan dimaafkan, tidak dihukumi kafir, tapi tetap dikatakan apa? Kufur asgor. Contohnya misalnya dikatakan dalam Al-Quran, bal yadahu mabsuutatan. Ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kata Allah Ta'ala, ya, justru tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat oleh Allah karena menyerupakan tangan Allah dengan makhluk. Ya, ini terbelenggu. Jadi orang Yahudi menetapkan Allah punya tangan tapi menyamakan dengan makhluk. Ini terbelenggu. Ya. Bal yadahu mabsuutatan. Ya, bahkan yang benarnya kata Allah Ta'ala, kedua tangan Allah itu terhampar, yakni memberikan nafkah, yunfiqu kaifa yasha, memberikan rezeki kepada semua makhluknya sesuai dengan yang dia kehendaki. Maka di sini ditetapkan dua tangan dalam Al-Quran. Ya, jelas sampai sini. Kalau ada orang yang mengatakan yadahu, dua tangan di sini maksudnya adalah, oh di sini bukan maksudnya dua tangan Allah, maksudnya matahari dan bulan misalnya. Jadi dia mentakwil dua tangan kepada apa? Matahari dan bulan. Maka ini kufur akbar. Kenapa? Karena takwil seperti ini tidak didukung dari sisi bahasa. Maksudnya apa? Kita mau cari di kamus bahasa Arab manapun, tidak ada itu yadun bermakna matahari atau bulan, tidak ada.
tidak didukung dari sisi bahasa. Maka ini sama saja bentuk yang pertama, kufur akbar. Kenapa takwilnya tidak didukung dari sisi bahasa? Tapi kalau ada yang mengatakan, oh, yadahu mabsuutatan, dua tangan Allah terhampar. Oh, di sini maksudnya bukan dua tangan betulan, tapi maknanya kekuatan, dua kekuatan Allah. Ya, dua kekuatan Allah. Maka di sini kita katakan ini takwil. Ini apa? Takwil, tahrif. Cuman karena takwilnya masih didukung dari sisi bahasa, yakni dari sisi bahasa memang diantara makna yadun adalah apa? Kuwah, kekuatan. Sebagaimana dalam hadis nahi mungkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yakni biquwwatihi. Jadi secara bahasa diantara makna yadun adalah apa? Kuwah, masih didukung dari sisi bahasa. Cuman salah karena dia mentakwil. Maka ini dikatakan apa? Kufur asgor. Ya, dikatakan kufur asgor kenapa? Karena takwilnya masih didukung dari sisi bahasa. Takwil artinya memalingkan makna suatu kata dari makna yang asli kepada makna yang lemah. Itu takwil namanya. Memalingkan makna suatu kata dari makna yang zohir kepada makna yang tidak zohir. Makna zohir artinya makna yang paling kuat kepada makna yang kurang kuat. Ya, itu penjabarannya, pembahasan di tempat lain. Intinya begitu saja. Ya. Taib, jadi ini ya. Karena itulah dari pembagian ini kita bisa menjawab apa yang disebutkan oleh beliau di sini, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah, apa hukumnya? Kita katakan bisa syirik akbar, bisa syirik asgar, bisa kufur akbar, bisa kufur asgar. Kapan kufur akbar? Kalau dia mentah-mentah menolak Quran tanpa ada alasan. Dia tidak mentakwil, dia murni menolak. Ini kufur akbar. Atau dia mentakwil, dia memalingkan makna kata ini kepada makna yang lain, sementara makna yang ini tidak ditunjukkan dari sisi bahasa, tidak ada hubungannya dari sisi bahasa. Maka ini juga kufur akbar. Kapan syirik asgar? Kalau dia menolak sifat ini karena mentakwil, memalingkan maknanya dari makna aslinya kepada makna yang lain, namun masih ada hubungan apa? Bahasanya, secara bahasa. Maka ini kufur asgar atau kufur apa? Syirik asgar atau kufur asgar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Taib, saya kira ini tambahan berkenaan dengan judul bab ini, hukum orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalil-dalilnya kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan?